حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk hari ini insya Allah kita praktek ya. Saya duduk di sini, satu orang yang memperagakan di sini ya. Di sini cukup di mana? Di sini tahu. Kita praktekkan mandi juga tayamum dengan semua adab-adabnya. Gitu. Dibantu satu orang. Kemarin sudah kelas 5, sekarang kelas 4. Coba siapa perwakilan kelas 4 siapa? Ayo cepetan, perwakilan kelas 4. Siapa? Ayo Jalaluddin. Udah deh. Dibantu satu orang bawa mic. Siapa? Satu orang bawa mic. Ayo bismillah. Berdiri di sini ya. Nah, berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini kita gambarkan. Bismillah. Ini prakteknya sebentar saja karena agak simpel ya, lebih simpel daripada yang kemarin. Maka diperagakan, misalkan ini junub ya, mimpi basah malam hari misalkan. Terus apa yang perlu dilakukan pertama kali? Ya, sudah bisa diambil? Ya. Pertama kali istinja. Istinja dulu. Nanti ketika istinja sambil niat mandi di farji dan sekitarnya. Farj dan sekitarnya. Nanti biasanya setelah ketika apa namanya tadi inzal keluar mani, biasanya ada kecenderungan kepingin buang air ya, air besar, air kecil. Berarti qadil hajat dulu, kemudian istinja. Istinjanya ketika membasuh area kemaluan, maka diniati apa tadi? Menghilangkan hadas besar di farji dan sekitarnya. Tujuannya supaya nanti enggak nyentuh lagi, nanti enggak batal lagi wudunya ya. Berikutnya wudu. Berikutnya wudu. Wudunya seperti apa? Sempurna seperti wudu ketika akan sholat. Kecuali kakinya diakhirkan supaya tidak menyanyikan air. Berarti sempurna seperti kemarin, semua doa-doanya lengkap. Kecuali apa? Setelah telinga, kaki jangan dibasuh dulu. Kaki jangan dibasuh dulu. Supaya tidak mubadzir air. Gitu. Setelah wudhu sempurna, kemudian
Kemudian membasuh kepala. Membasuh kepala. Berarti membasuh kepala. Ya. Kepala dulu ya. Ya. Kemudian Setelah itu anggota badan yang sebelah kanan. ya. Lalu yang kiri lalu menggosok-gosoknya. Ini tadi Sebelum itu menghilangkan najis dulu dari badan. ya, betul. Berarti sambil istinja tadi hilangkan najis. Kemudian mandinya pakai di area kepala dulu. Loh, tapi kan masih dingin. Kalau baru tidur, bangun terus langsung kepala kan bahaya itu. Tadi sudah wudhu. Tadi kan sudah wudhu. Nah, itu sudah dingin, kepala, wajah, tangan, kepala juga sudah sempurna, sudah dibasahi, sudah telinga. Itu sudah mulai mendinginkan badan yang aslinya hangat gitu. Lalu setelah itu langsung kepala gitu. Ya. Ketika kepala ini ada yang kurang tadi. Berarti ketika kepala itu ta'ahudul ma'atif. Perhatikan lipatan-lipatan. Ini mata bagian dalam dan bagian luar. Kemudian telinga juga. Kemudian pusar, ketiak. Orang yang gemuk, lipatan-lipatan kulitnya. Terus jari-jari, ya. Terus masing-masing gayuh tadi berapa kali? 3 kali. 3 kali. Berarti kepala 3 kali terus diratakan. 1 kali diratakan, 1 kali lagi diratakan, 1 kali lagi diratakan. Terus bagian kanan ya. Bagian kanan 3 kali sambil diratakan. Sambil yang lipatan-lipatan diperhatikan. Sebagian kiri 3 kali juga. Terus kemudian Setelah itu yang kaki. Kaki sudah tadi. Perhatikan takhlil. Yang perlu diperhatikan apa itu? Takhlilir ra'as. Menyelah-nyelani kepala. Berarti bagaimana caranya? Ini dibuka begini terus seperti kita sampoan biasa. Jelas? Terus kaki dan tangan perlu ditakhlil juga. Ya. Terus apa lagi? Setelah itu selesai. Niatnya kapan? Niatnya ketika membasuh kepala. Pertama kali membasuh. Berarti membasuh kepala tadi. Itu sambil niat menghilangkan hadas akbar. Begitu ya? Udah. Ada lagi? Sudah, selesai. Yang berikutnya kelas 3 tayamum. Ayo. Mana? Siapa? Hah? Coba Rasulullah. Ada? Ya, bagaimana prakteknya? Ketika tayamum, bagaimana? Pertama kali niat Niat ketika mengusap kepala kepala, sebelumnya mengambil debu. mengambil debu. Bagaimana? Ayo praktekkan. Iya, yes. Anggaplah di depan itu ada debu ya. Ngambil dan disunahkan di Takhfif. takhfif. Ini tangannya begini apa begini? Ini. Berarti dibuka ya. Nah, kalau Imam Ghazali, kalau bagian wajah ditutup begini. Kalau bagian tangan nanti ngambil debu untuk tangan baru di begini. Ya, betul kan? Tapi kalau imam yang lain mengatakan semuanya dibuka.
gitu. Ya, ayo praktekkan. Ambil debu kemudian ditahfif dan mengusap wajah sambil niat. Ya, coba praktekkan. Kacamata jawab dulu. Ya. Kepalanya kurang dibuka. Kopiahnya, ya. Nggak perlu dibaleni. Gimana ini prakteknya ini? Gimana ini jepot juga tadi? Ini dibuka ya. Ini tadi sesuatu yang diwajib dibasuh, diusap adalah wajah, bukan kepala ya. Tapi malayatimul wajib ilabi bahwa wajib juga harus ini kena sedikit. Ambil. Ini begini ya, begini apa begini? Ada dua pendapat. Ya, terserah mau dipakai yang mana. Kemudian ditakhfif, dirontokkan. Bukan begini ya, hilang habis. Begini. Ya, ditakhfifnya begini. Kemudian ini diletakkan di jidat. Nah, begini sudah. Kemudian diputer ke bawah begini. Nah, terus ke sini. Sudah ini lengkap ini. Ya. Ini agak menghalangi. Jelas ya? Rata enggak tadi? Rata. Berarti diambil, diringankan dulu, terus ini di bagian jidat. Terus diputar ke bawah. Nah, terus baru ke sini. Nah, gampang ya? Nah, sudah. Ayo, kemudian perlu diulangi 3 kali? Enggak. Tidak perlu diulangi 3 kali. Kenapa? Lo tadi sunnahnya di takhfif kok, diringankan debunya kok diulangi 3 kali? Ya enggak. Oh, tidak ada. Kalau ternyata masih kurang, belum rata, baru ditambahin lagi sampai rata. Begitu ya. Wajah belum rata, maka diulangi lagi. Dibiaskan lagi sampai rata. Enggak perlu sampai, enggak perlu ya, enggak perlu. Terus yang rambut-rambut perlu dimasukkan enggak debunya? Ya. Enggak perlu. Enggak perlu, berarti digini-ginikan, ininya diginikan, terus ini dimasukkan, enggak perlu ya. Enggak perlu. Nanti cukup seperti itu. Yang penting sudah kena debu rata. Nggak perlu sampai begini-begini. Brengosnya tebel. Nggak perlu. Jelas? Nggak perlu. Terus? Kemudian mengusap kedua tangan. Ya, praktekkan. Nah, ini jamnya harus dilepas. Betul ini. Ada cincinnya enggak itu? Oh, enggak ada. Kalau ada cincinnya harus dilepas juga, betul ya. Kalau ada jamnya juga harus dilepas, begitu. Nah, ya. Ambil debu kemudian sama seperti tadi ditahfif, memulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama menggunakan 4 jari. Ya. Dari atas kemudian ke bawah. Loh, kurang. Ada yang kurang. Di mana yang kurang? Dipergelangkan tangan, digenggamkan. Ayo ulangi. Dari atas. Perhatikan ininya jangan dari sini. Ini belum berarti. Mulai dari sini. Ya. Intinya harus rata, ya. Nah, tadi kan prakteknya begini dia. Ini sudah kena belum? Belum. Maka bagaimana? Dari sini. Ulangi. Begitu sampai sini terus digenggamkan. Digenggamkan tapi ini belum. Ya. Ini digenggamkan di sininya saja. Ini belum. Ininya belum. Ayo ulangi. Loh, ini kan sudah ini. Ini sudah belum? Seharusnya
Belum. Ulangi lagi. Ini coba dulu. Perhatikan bukan dari sini ya. Dari sini. Nah, kemudian sampai sini terus digenggamkan. Ininya itu begini. Bukan begini. Begini. Nah, ininya diginikan. Sampai sini terus sudah sampai siku dibalik. Nah, sekarang ganti yang ini. Bukan yang ini. Ini sudah habis debunya. Yang ini. Nah. Terus yang ini ke ibu jari ke ibu jari. Jelas? Ulangi, coba. Ya, terus satunya. Ini kayaknya sininya belum kena ya. Kena apa belum? Coba perhatikan itu, perhatikan. Kena apa belum? Baliknya kurang. Ini intinya ini harus rata. Nanti begini, ya. Baliknya berarti begini. Ini loh, yang ini, yang tadi yang belum gitu ke sini. Baliknya kurang berarti. Kan begini, ya enggak? Ini kan sampai sini. Berarti baliknya, nah ini harus kena ini berarti. Nah, intinya harus rata, coba. Ya. Sudah rata? Ya dilihat aja rata apa enggak itu. Intinya yang ini ke sini, ya. Jempol ini tetap ngangkat, nanti dipakai di sininya. Terus apa lagi setelah itu? Sepeda. Ya. Apa? Tahlil. Takhlil. Bagaimana caranya? Dari atas. Dari atas. Begitu. Bagaimana? Begini, cuman begini. Sudah selesai. Berarti begini tadi, terus begini, terus sudah selesai. Itu pun ada ulama yang mengatakan tidak perlu. Kenapa? Ketika sudah begini sudah sampai ke sini tadi. Ini cuma sebagai pemantap saja. Hukumnya sunnah itu. Jelas? Yang perlu diperhatikan debunya harus suci, harus ada debunya. Kemudian tidak bercampur dengan semisal tepung dan lain sebagainya atau gamping. Tayamumnya harus sudah masuk waktu. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam tayamum. Kalau waktu sholat, waktu mandi besar tidak ada air, maka bagaimana solusinya? Tayamum. Tayamum, bagaimana caranya? Seperti tayamum ketika wudhu. Ketika wudhu, sama persis. Tayamumnya, tayamum ketika wudhu, bukan terus mandi debu. Bukan seperti itu. Atau seperti sahabatnya Nabi gulung-gulung ya. Kata ya tagammaru ka tagammuril ibil. Gulung-gulung kayak unta gitu. Bukan begitu, tapi cukup seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan tapi ini pendapat yang kurang kuat. Enggak sampai siku, sampai sini saja. Gini cukup sudah. Simpel ya, pendek. Selesai sudah. Begitu. Nah, terus ini kemarin belum dibahas, teman kita bahas sedikit. Kalau ada jabiroh, ada luka, kemudian ada plasternya misalkan, atau patah tulang kemudian dikasih lusuk, dikasih apa namanya itu pen, bukan pen, apa itu namanya, gip, dikasih gip, gimana itu? Itu kemarin tidak kita bahas ya. Nah, maka bagaimana? Maka wudhu
biasa, ketika sudah sampai ke anggota yang harus dibasuh, maka berhenti dulu. Kemudian tayamum, itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Contoh, tangannya melepuh, naudzubillah ya, tangannya melepuh. Kalau kena air nggak sembuh-sembuh, atau kalau kena air nanti belang, atau tambah parah, bernanah, atau nanti bisa amputasi, naudzubillah. Ya, intinya ada kriteria yang memperbolehkan untuk tayamum. Ini sudah terpenuhi syaratnya tayamum. Maka bagaimana caranya? Maka dia seperti biasa, kumur dan lain sebagainya, wajah, kemudian tangan kanan. Tangan kiri berhenti dulu. Berhenti dulu. Ketika tangan kiri berhenti dulu. Bagaimana? Tayamum dulu. Loh kalau basah kena debu lengket semua dong nanti. Enggak, ditunggu kering atau dikeringkan lah. Ya tayamum, setelah itu baru tangan kiri yang memang berarti sebelum tayamum tadi, tangan kiri yang mungkin dia basuh mana? Misalkan yang sakit di sini, maka tangan kiri di sini dan di sini dibasuh. Sudah selesai, sini gantinya sebagai ganti dari ini tayamum. Setelah tayamum teruskan gerakannya. Itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Berarti tayamum itu kapan? Ketika ketika sudah sampai anggota yang harus dibasuh tapi tidak bisa. Gitu. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan selesai wudhu baru tayamum. Karena aku lihat pendapat. Tapi itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Di tengah-tengah berhenti terus tayamum. Kalau sakit bagaimana? Kalau sakit kan banyak sakit sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Wajib sholat apa enggak? Wajib sholat semenjak punya akal. Ini perhatikan ini, banyak orang sakit sekarang ya. Perhatikan khususnya di rumah sakit ya. Masa akhir umur malah enggak sholat. Seharusnya mau meninggal dunia justru kita perhatian, betul ya? Nah, maka bagaimana? Kalau memang dia bisa wudhu sempurna dan bisa sholat sempurna wajib. Walaupun kalau tidak bisa sholat berdiri ya duduk, tidak bisa maka tidur miring menghadap kiblat, tidak bisa tidur terlentang. Tapi kalau bisa wudhu sempurna ya wudhu sempurna. Kalau tidak bisa bagaimana? Karena memang orang sakit kadang-kadang sulit sekali untuk diwudhui, sulit sekali. Maka bagaimana? Semaksimal mungkin pakai tayamum dan lain sebagainya. Tidak bisa juga bagaimana? Hurmatul waqt, menghormati waktu. Karena kadang-kadang sudah di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya untuk kencingnya dan beraknya itu pakai pispot. Nanti kena najis itu, sarungnya, celananya, selimutnya, spraynya, kena najis. Maka bagaimana? Nah, kalau sholat kan ada najisnya. Nah, sholat hurmatul waqt, menghormati waktu. Dia sholat sebisanya, walaupun tidak bisa ya pakai isyarat kedipan mata. Tapi dibilangi, keluarganya yang perlu membilangi. Bapak, ibu, kakek, kakak, adik, ya kasih tahu. Sudah duhur, sudah asar, sudah maghrib, kasih tahu. Ayo sholat dulu. Wes pokoknya sholat aja sudah. Karena memang sudah keadaannya sama sekali tidak memungkinkan. Cuman dia sadar saja. Bahkan suruh ngomong pun sudah tidak kuat. Kadang-kadang begitu. Suruh ngomong pun sudah tidak kuat. Maka bagaimana? Ketika sudah masih paham, maka bilangin. Pokoknya sholat aja sudah. Pakai isyarat di dalam hati. Nanti dia sholat. Nanti Fatihah. Nanti kedip lagi. Bayangkan dia itu ruku, kedip lagi, i'tidal. Begitu. Tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum. Bagaimana? Kalau sudah darurat tidak apa-apa. Hurmatul waqt. Kalau bisa tayamum, pakai tayamum. Kalau bisa wudu, pakai wudu. Lengkap. Tapi tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa miring, tidak bisa terlentang. Begitu ya. Sama sekali tidak bisa. Ya sudah, tanpa apapun. Tanpa apapun. Yang penting sholat. Yang penting
untuk menghormati waktu itu untuk hati-hati supaya betul-betul seandainya pun meninggal dunia dia menjaga sholatnya, tidak meninggalkan kewajiban yang wajib atas dia, gitu. Tidak ada teledor dalam sholat. Ternyata sembuh, bagaimana? Kalau ternyata sembuh maka sholat yang hurmatul waktu tadi diqodoi, itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan tidak wajib diqodoi sudah. Nah, pendapat Imam Nawawi dan lain sebagainya. Siapa? Muzani ya, dari Imam Muzani. Walhasil ada pendapat seperti itu, tapi untuk hati-hati dan menjadi perhatian bagi kita dan untuk keluarga kita ingatkan itu. Jangan sampai tinggalkan sholat. Begitu. Sudah. Barakallahu fiik. Sudah. Sekarang kita tunjuk secara acak. Mumtazah, ayo. Ayo, ganti. Yang pegang mic ganti. Ayo, cepetan. Dengan nama-nama. Ayo, bismillah. Ayo. Ini apa ini? Mandi ya? Ayo coba mandi. Mandi terlebih dahulu kita siapkan air terdahulu. Ya. Kemudian kita membersihkan tangan kita dari najis dan kotoran. Betul. Kemudian setelah itu kita menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi, yang bisa mencegah datangnya air pada kulit kita semua. Ya, betul. Setelah itu kita pertama mulai dari atas, bagian atas, yang depan, yang kanan. Yang atas, yang depan. Loh, wudhunya mana? Maaf. Ya. Pertama wudhu. Mana istinjaknya? Dan juga wudhu dan juga istinja. Istinja dulu, jangan wudhu terus istinja, batal. Gitu ya. Iya kan? Apa? Wudhu dulu, kemudian istinja. Batal. Berarti biasanya masuk itu qadil hajat dulu. Nah, terus sambil qadil hajat, setelah qadil hajat istinja. Nah, sambil istinja itu bersihkan najis-najis dan kotoran-kotoran dan sesuatu yang menghalangi masuknya air ke anggota tubuh, termasuk di dalam kuku yang panjang hitam-hitam tuh, hati-hati. Perhatikan ya. Begitu terus. Kemudian membasuhnya dimulai dari atas, yang kepala, yang sebelah kanan dan depan. Kepala? Kalau kepala enggak ada bagian kanan, bagian kiri, enggak ada. Sulit kalau kepala begini. Yang sini gimana? Enggak, kalau kepala enggak. Kalau kepala itu rata. Berarti kepala itu langsung di tengah. Ayo coba. Mulai dari tengah, dari atas. Ya, dari atas. Kemudian sunahnya digosok-gosok. Sama ta'ahudul ma'atif itu apa? Memperhatikan lipatan-lipatan. Ya enggak? Ini yang sudah balik, perhatikan ini. Yang belum balik gimana? Sebentar lagi balik juga itu. Perhatikan itu, mandi. Terus, ya. Dan juga bagian kanan. Dokan yang kanan mengalahkan yang kiri. Ya, bagian kanan 3 kali. Berarti 1 kali digosok-gosok, perhatikan lipatan-lipatan sampai ke kaki. 3 kali. Terus bagian kiri berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali juga, sama digosok-gosok, perhatikan lipatan-lipatan ya. Nah, sudah. Terus Menyela-nyelai rambut. Oh ya, perhatikan ketika di kepala, itu urutannya begitu. Ketika di kepala itu nyela-nyela nih gini. Bukan selesai baru disela-sela nih, tidak ada airnya sudah. Berarti ketika kepala disela-sela nih,
Itu namanya digosok sama nyela-nyelani. Ta'ahadul ma'atif juga. Gini, telinga. Terus kalau dia, ini bedanya antara wudhu dengan mandi. Kalau mandi, airnya harus sampai ke kulit, walaupun tebel. Rambutnya, rambut kepala, rambut kumis atau jenggot, air harus sampai ke kulit. Kalau wudhu kan sunnah cuman begini, sunnah ya. Kalau tebel, kalau katif ya. Kalau mandi harus sampai ke dalam. Berarti ketika kepala itu semuanya diperhatikan, termasuk di sini, termasuk di sini, termasuk di sini, di sini. Diperhatikan semuanya 3 kali. Kepalanya begini. Bagian kanan, maka bagaimana? Gini. Terus di sini. Terus di mana lagi? Pusar. Kalau gemuk, apanya? Lipatan itu. Apa namanya? Welut. Apa namanya? Apa namanya? Lipatan perut itu apa namanya? Tanya pada yang punya. Apa namanya? Ya itu. Kemudian kaki di bagian belakangnya lutut itu, ya, di belakang lutut. Terus kaki di sela-sela nih begini. Kiri juga seperti itu. Nah, terus sudah selesai. Nah, berarti nyela-nyelani itu tadi ketika membasuhnya ya, bukan kepala 3 kali, ini 3 kali, ini baru dikosoki, bukan. Berarti sambil begini, sambil disela-selani, perhatikan semuanya. Sudah selesai semua, baru yang kanan. Itu tidak sampai 5 menit selesai. Tidak sampai 5 menit mandi itu selesai. Tapi belum sabunan. Setelah diangkat semuanya sabunan, sampoan terserah. Tapi yang jelas kalau untuk wajibnya saja tidak sampai 5 menit selesai. Kalau perempuan sama. Laki perempuan sama, tidak sampai 5 menit selesai. Begitu. Sudah. Sudah. Ganti. Siapa lagi? Husein. Ayo. Tanya umum. Ayo. Bagaimana? Ini kelas pertama, kelas sifir. Kelas sifir berarti kelas TK ya. Di bawahnya kelas 1. Ayo praktek. Coba bagaimana? Dibuka dulu kepalanya, kopiahnya sedikit. Ya. Pertama-tama niat. Niat sambil ambil debu. Ya. Coba praktekkan. Ya, dipukul begini. Perlu digini-gini kan apa enggak? Perlu enggak? Tidak, cukup 1 kali. Yang penting ada debunya ya. Sudah, terus tipiskan. Ya, ditipiskan, dibeginikan. Terus Membasuh. bukan membasuh. Mengusap kepala. Mengusap kepala, coba. Gimana coba? Itu sudah rata? Sudah rata ya? Sudah rata belum? Ada yang nambahi begini, ada yang nambahi begini. Terus begini, di bagian sininya ini dikasih begini. Ada yang nambahi. Terserahlah, walhasil rata. Cara yang terbaik bagaimana? Ada yang nambahi begitu, prakteknya. Kita sering praktek itu. Nanti begini, terus nanti tambahin begini. Ada yang nambahi begitu, karena memang di sini sama di sini ini sering tidak kena bagian. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan diangkat sebelum rata. Nanti begini, kemudian itu habis sudah.
Jangan diangkat sebelum rata. Berarti begini, gini, terus gitu, gitu ya. Terus ambil lagi. Yaitu mengusap tangan. Ya, coba. Ditipiskan. Betul? Salah. Apanya yang salah? Yang dipakai jari-jari dulu, bukan begini. Ini tadi sudah begini. Berarti jari-jari. Ah, betul. Coba. Ya. Ah. Loh. Balik muternya. Muternya offset. Bagaimana? Ulangi. Ya, betul ya. Ini tadi rata enggak? Rata? Ya, enggak tahu rata apa enggak. Walhasil yang perlu diperhatikan justru daerah sini. Sering enggak rata ini. Begini. Nah, ini sudah kena. Kalau ini tadi. Perhatikan ini. Rata apa enggak? Nah, kalau bisa ini ditambahi begini. Nah, ini kalau ini rata. Rata ya ini tadi ya, ulang ya, begini sampai di sini digenggamkan. Ini kan kena ini, kena ya, kena, nah, baru diputar. Nah kalau ini rata, nah, baru sama seperti ini juga, terus gini. Ayo coba, ayo praktek tangannya, ya. Nah, yang ininya agak ke sini. Ini biarkan di sini, jangan di sini. Nah. Betul, betul. Terus kemudian kita freeze gini. Ya, sudah selesai. Ada lagi? Sudah cukup ya? Ya, Khair, sudah. Sudah. Apa dalam tayamum yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan lagi adalah debu tayamum ini tidak bisa disucikan kembali. Perhatikan itu. Debu tayamum tidak bisa disucikan kembali. Maka bagaimana? Ambilnya dari sini. Kemudian di gini. Bukan di sini. Bukan, jelas ya? Tadi ambilnya dari sini, kemudian ditipiskan. Kemudian pakai di sini. Jelas? Terus ngambilnya dari sini lagi. Bukan dari sini. Itu perhatikan itu. Bagaimana kalau saya cuci debu tayamumnya biar suci lagi? Tidak bisa. Debu tayamum tidak bisa. Harus nyari lagi. Ini khususnya kita perhatikan bagi orang yang sakit. Biasanya dipakai tempat begitu. Kalau memang betul-betul keluarganya perhatian, maka akan dibikinkan. Atau kalau tidak, maka koran nanti dikasih debu, begitu. Itu korannya kan basah, bukan basah apa namanya? Ada debunya, ya enggak? Walaupun enggak ada tanahnya, enggak ada kerikil-kerikilnya, cuman koran itu penuh dengan debu, betul ya? Nah, maka ngambilnya begini. Cuman debu tok itu, enggak ada pasir-pasirnya, debu saja. Berarti ambil dari sebelah sini, terus ditipiskan. Walaupun sudah tipis sekali itu, enggak apa-apa. Sudah, nanti sebenarnya ambil sebelah sini lagi, ambil sebelah sini, ambil sebelah sini. Begitu, jelas? Nah, itu kalau orang yang perhatian betul, maka bisa. Ada juga yang mereka bikin kayak alat, berarti kotak begini, isinya itu debu. Kotak ada tutupnya gitu. Biasanya tutupnya dilepas buat nampung debu yang berjatuhan. Nanti kayak kotak begini, nanti tutupnya dibuka, begini, ditaruh di sini. Kotaknya ditaruh di sini, ambil. Nanti waktu begini, ini
tempatnya ini tadi. Nah, terus begini selesai. Ini yang berjatuhan tipis tadi itu dibuang di mana? Di tempat sampah. Jangan dikembaliin di sini lagi. Dibuang tempat sampah atau dibuang di mana terserah. Nanti dipakai, ditutup. Ini debunya masih bisa dipakai lagi. Nah, jelas ya? Nah, itu yang perlu diperhatikan di bab tayamum. Kalau orang yang sehat datang ke depan rumah tinggal begini aja selesai, ya enggak? Nah, kalau orang yang sehat, kalau orang yang sakit perlu diperhatikan. Allah alam. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipraktekkan, berkah manfaat. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا فكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا ما أذي كنت أنت والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما خيل أتقياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أسلك كل شؤون رب منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واستر أنت أقرب من ستر واستر تسل المصطفى من الله الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على آل الكرام شرفا وعلى صحبه الهرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا بيسير رضاك ولا دليل سواك ولا جنم من خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لدى أسرفنا فادب علينا توبة تسر لكل هبة أسر لنا عراتي وأمن رعاتي أفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أجر ذي أصابة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجندا منال بكل سبب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عند الصوبي والحمد لله.